Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan terkait materi psikologi pendidikan, pertumbuhan dan perkembangan serta hubungan dengan proses pendidikan dalam pembelajaran. Sebelumnya, anggota-anggota dari kelompok 1 yaitu Aprinaldi dengan NIM 2108708, kemudian saya sendiri Putri Apikasari dengan NIM 2101601, Yogi Akrajaya Kusuma dengan NIM 210862998. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pemaparan materinya. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, kemudian materi kedua akan dijelaskan oleh Yogi Akrajaya Kusuma, kemudian materi ketiga akan dijelaskan oleh Aprinaldi, lalu yang terakhir materi keempat akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu definisi atau pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan adalah perubahan secara kuantitatif pada fisik manusia karena beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertumbuhan kuantitatif sendiri dapat diukur atau dinyatakan dalam satuan serta dapat diamati secara jelas. Faktor pertumbuhan ada dua, yakni faktor internal meliputi gen, sel, atom, kromosom, atau gizi. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal meliputi lingkungan sekitar baik pola hidup maupun olahraga. Kedua faktor tersebut sama-sama berpengaruh dalam proses pertumbuhan seseorang. Ketika yang dioptimalkan hanya salah satu faktor saja, maka hasil pertumbuhan akan kurang maksimal. Baik, pada perkembangan adalah perubahan secara kualitatif pada manusia. Perkembangan memiliki arti perubahan secara kualitatif pada ranah jasmani dan rohani manusia yang saling berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih sempurna. Perkenalkan, nama saya Yogi Akrajaya Kusuma dengan NIM 210862998. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan itu yang pertama faktor perkembangan internal. Yang dimaksud dengan perkembangan internal itu segala sesuatu yang ada dalam pada dirinya. Ada yang kedua faktor perkembangan eksternal. Eksternal ini segala sesuatu yang ada di luar diri seseorang yang kemudian mempengaruhi dinamika perkembangan. Yang ketiga itu ada faktor perkembangan pembawaan. Pada waktu seseorang lahir membawa berbagai kemungkinan potensi yang ada pada dirinya seperti kecerdasan, sifat-sifat kepribadian, bakat-bakat khusus jenis kelamin dan ras-ras dan lain-lain. Yang ketiga ada masa kandungan bayi. Pada waktu dilahirkan, seseorang telah merupakan suatu kesatuan yang utuh sebagai hasil pertumbuhan yang teratur. Yang keempat ada pengalaman di masa kecil. Masa seseorang dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh ketergantungan. Masa seseorang awal dimulai ketika seseorang berusia antara 2-6 tahun. Yang kelima ada lingkungan sekitar. Faktor perkembangan lingkungannya seperti halnya alam sekitar tersebut. Faktor perkembangan eksogen, bisa disebut faktor perkembangan eksogen. Yang keenam ada orang tua, budaya, agama. Orang tua sebagai guru alamiah akan mampu melihat dan mengerti serta menanggapi kemauan seseorang. Ada yang kedelapan, ini kecakapan harga. Yang ketujuh ada kecakapan, harga diri, persepsi dan keinginan. Kecakapan dan keterampilan seseorang yang cakap dan terampil akan lebih mudah dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Ada yang kedelapan, itu orang terdekat, cara mendidik, pergaulan, kelompok. Adanya orang terdekat yang dapat dipercaya dengan adanya orang-orang yang mempunyai hubungan erat, dekat dengan orang tersebut, memberikan kepercayaan sehingga melalui orang-orang terdekat itu perkembangan kognitif itu semakin meningkat. Cara orang tua mendidik dan membina seseorang. Dan yang terakhir itu ada faktor perkembangan turunan. Bentuk tubuh dan warna kulit, itu gen dari orang tua.
Yang kedua ada sifat-sifatnya. Warisan dari orang tua sama halnya dengan bentuk tubuh dan warna kulit, sama seperti hal yang pertama tadi. Yang ketiga ada inteligensi, yaitu kemampuan umum untuk menyesuaikan terhadap situasi atau masalah. Yang keempat ada bakat. Bakat ini kemampuan khusus yang menonjol di antara berbagai jenis kemampuan yang lain. Dan yang terakhir penyakit atau cacat tubuh. Orang yang sehat dan memiliki tubuh lengkap tidak kurang atau ada pun dengan orang yang memiliki cacat tubuh atau sakit, tentu memiliki rasa yang berbeda. Sekian penjelasan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan hukum atau prinsip perkembangan. Pembahasan ini berarti kaidah atau patokan mengenai terjadinya peristiwa tertentu. Secara spesifik, hukum perkembangan dapat diartikan sebagai kaidah atau patokan yang menyatakan kesamaan sifat dan hakikat dalam perkembangan. Yang pertama, hukum konvergensi. Di sini perkembangan manusia pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pembawaan sejak lahir, tetapi juga di lingkungan pendidikan. Hal ini berarti masa depan kehidupan manusia, tak kecuali para siswa, bergantungan pada potensi pembawaan yang mereka warisi dari orang tua pada proses pematangan dan pada proses pendidikan yang mereka alami. 2. Hukum perkembangan dan pengembangan diri. Pada anak balita, wujud pertahanan diri itu berupa tangisan ketika lapar, atau teriakan yang disertai pelemparan batu ketika mendapat gangguan hewan atau yang di sekelilingnya. Dari usaha mempertahankan diri ini berlanjut menjadi usaha untuk mengembang diri hewan hukum orang tua di sekelilingnya. Hukum masa PK. PK artinya mudah tertanggang atau mudah stimulus. Masa PK adalah masa yang tepat yang terdapat pada diri anak untuk mengembangkan fungsi-fungsi tertentu seperti mulut untuk berbicara dan membaca, fungsi tangan untuk menulis dan sebagainya. 4. Hukum keperluan belajar. Keperluan belajar bagi proses perkembangan terutama perkembangan fungsi-fungsi psikis tak dapat diingkari. Meski kebanyakan ahli tidak menyebutkannya secara eksplisit. 5. Hukum kesatuan. 5. Hukum kesatuan anggota badan. Proses perkembangan fungsi organ jasmani tidak terjadi tanpa diiringi proses perkembangan fungsi-fungsi rohani. Dengan demikian, suatu tahap perkembangan tidak terlepas dari tahapan perkembangan lain. 6. Hukum tempo perkembangan. Lambat atau cepatnya proses perkembangan seseorang tidak sama dengan orang lain. Dengan kata lain, setiap orang memiliki tempo perkembangan masing-masing. Tempo perkembangan manusia umumnya terbagi dalam kategori cepat, sedang, dan lambat. 7. Hukum irama perkembangan. Di samping ada tempo di dalam perkembangan juga dikenal adanya irama atau naik turunnya proses perkembangan. Artinya perkembangan manusia ini tidak tetap. Terkadang naik, terkadang turun. Pada suatu saat, seseorang anak mengalami perkembangan yang tenang, sedangkan pada saat lain ia mengalami perkembangan yang menggoncangkan. 8. Hukum rekapitulasi. Hukum ini berasal dari teori rekapitulasi, dalam kurung recapitulation theory, yang berisi Descartes yang mengatakan bahwa proses perkembangan individu manusia adalah sebuah mikroskop, dalam kurung manusia kehidupan kecil, yang mencerminkan evolusi kehidupan jenis makhluk hidup dari tingkat yang paling sederhana ke tingkat yang paling kompleks. Sekian penjelasan materi dari saya.
Baik, kita akhirnya masuk kepada materi terakhir pada pertemuan kali ini, yaitu hubungan perkembangan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Perkembangan dengan belajar memiliki hubungan yang sangat erat, sehingga hampir semua proses perkembangan memerlukan pembelajaran. Dalam konteks belajar formal, antara proses perkembangan dengan belajar, proses belajar mengajar yang dikelola oleh guru, terdapat ikatan yang sangat kuat yang mengikat kedua proses tersebut. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran anak yaitu ada dua. Yang pertama yaitu kegiatan fisik, yang kedua adalah perkembangan kognitif. Kegiatan fisik mempunyai arti penting dalam kegiatan belajar. Posisi ini tidak hanya sebagai penopang kegiatan belajar, tapi juga berperan untuk mendapatkan keterampilan-keterampilan tertentu. Keberhasilan anak melewati fase pertumbuhan fisik membuat anak menjadi orang yang siap secara fisik. Kemudian yang kedua, perkembangan kognitif. Proses perkembangan kognitif manusia mulai berlangsung sejak ia baru lahir. Bekal dan modal dasar perkembangan manusia itu yaitu kapasitas motorik dan kapasitas sensorik, sampai batas tertentu yang dipengaruhi oleh aktivitas kognitif. Dengan melalui panca indera, anak melakukan aktivitas kognitif untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sosialnya. Pengalaman langsung berdasarkan pengamatan terhadap suatu objek itu berlangsung secara terus-menerus sampai batas waktu yang ditentukan. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya mewakili kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.